klik timestamp yang ada di kolom deskripsi. It's my channel. Welcome to my channel. Bye. Welcome back with me. And you are watching me again, Kobayashi 07. So today, kali ini kita akan mempelajari section yang kedua di materi yang kedua. Sesuai dengan materi yang kedua ini bernama carousel. Ya, yang pertama tadi Jumbotron yang udah kita selesaikan di episode sebelumnya. Pada kali ini kita akan menyelesaikan bagian atau materi dari carousel. Yang selanjutnya akan kita selesaikan yang namanya hero section. Gimana carousel itu, kalau teman-teman lihat ya di e-commerce atau di websitenya artikel berita, portal berita, biasanya ada untuk menekan satu tombol, maka tombol itu akan mengarah ke slide gambar selanjutnya. Dan ini juga sudah diterapkan oleh Instagram yang bisa mengkaruselnya secara menggunakan sistem touch ya. Jadi nggak pakai tombol lagi, pakai touch dia. Ya, baik. Tanpa berbasa-basi lagi, oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Oke, let's go. Oke, kita udah masuk di tampilan Visual Studio Code ya. Nah, ini bagian yang udah kita kerjain ya kemarin ya, dari awal Jumbotron hingga pokok pengerjaan dari Jumbotronnya gitu. Nah, kita akan komentarin aja. Karena kita nggak pakai ini nih, udah nggak pakai lagi gitu. Kita komentarin aja semuanya. Komentarin daripada dihapus, sayang gitu ya kan. Kita komentarin aja. Kita blok, komentarin dengan kontrol tanda tanya. Baik, apapun yang bergantung dengan Jumbot, ada hubungannya dengan Jumbotron di bagian CSS, kita komentarin juga. Komentarin aja, atau teman-teman mau hapus bebas. Cuman karena kita masih mungkin untuk beberapa kedepannya, atau kalau memang shortcode ini akan dibagikan, masih butuhkan ya. Kalau teman-teman mau menghapus komentarnya, tinggal hapus yang bagian ini aja, dan bagian yang di atasnya juga. Nah ya, itu bagian komentarnya. Oke, kita udah mengkomentarinya ya, udah kasih komentar ya, kita udah bungkus dia dengan komentar supaya dia nggak bisa menjalankan prosesnya lagi gitu, nggak akan menjalani proses atau memproses dari codingan Jumbotronnya. Baik, kita lihat. Nah, hilang semua. Kali ini kita akan membuat carousel. Carousel lebih baik kita gunakan yang ada di Bootstrap 5 karena kita menginstalasinya di Bootstrap 5. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja sih menggunakan Bootstrap 4, tapi yang lebih baik kalau kita pakai Bootstrap 5 biar semua fungsinya itu berjalan dengan baik. Kita cari di kolom komentar carousel. Baik, ini banyak pilihan ya, banyak pilihan. Kita mau yang ada ininya, kontennya ini tadi. Kita mau yang ada ini dan ada 3 titik ini ya. Baik, kita masukin seperti biasa ya. Jangan lupa, tolong kita kasih komentar biar enggak lupa. Awal carousel seperti biasa, tulis akhir carousel. Dengan ini kita bisa copyin dan pastekan di sini. Baik, ini udah banyak nih ya. Kita lihat apa yang terjadi di website kita. 1, 2, 3. Kenapa ini? Carouselnya berada di atas. Kita turunin. Baik, kita turunin dulu carouselnya. Coba kita turunin.
cek carousel, margin top, pixel, turun nggak? Tidak juga. Padding top, apa yang terjadi? Turun nggak? Masih belum turun ya. Lebarnya terlebih dahulu. Gini aja deh untuk meriksanya. Bagaimana kalau kita tambahin gambar terlebih dahulu? Kita udah punya satu gambar Jumbotron. IMG SRC, tolong panggilkan saya di folder IMG. Masuk lagi ke jumbotron.jpg. JPEG. Sudah 3 udah masuk belum? Nah, udah masuk sebenarnya ya. Tadi karena nggak ada gambarnya gitu, nggak ada kontennya, jadi dia bingung. Ininya kejauhan. Untuk padding topnya kita naikin dia ke atas dengan menurunkan angkanya 80 pixel 1/3. Naik lagi ke atas dengan mengecilkan. Baik. Kita bisa ngisi gambarnya terlebih dahulu ya. Oke, aku udah selesai nyiapin gambar kedua dan gambar ketiga ya. Kita bisa panggil folder carousel 2. Di bawahnya juga masukin carousel, masuk ke folder IMG, panggil lagi gambar carousel.jpg. 1/3 apa yang terjadi? 1 2 3. Ini kan masih standar gini ya, masih agak gimana gitu. Akan lebih baik kalau kita pertama yang kita lakukan adalah kita coba dengan width, height-nya dulu, height 400 pixel. Yang terjadi masih menggede ya, malah makin gede gitu. Kita coba ke 100 pixel. Apa yang terjadi? 1 2 3 masih 10 pixel. Loh. Gini aja deh, kita kecilin gambarnya terlebih dahulu. Boleh kita masuk ke carousel item ya, karena kelasnya ini carousel item. Kita langsung masuk aja di carousel ya. Carousel, tolong panggilkan saya item. Carousel, tolong panggilkan saya carousel strip item. Boleh kita isi dengan height. Mengaruh nggak kalau langsung ininya? Oke, ngaruh ya. 200 pixel, 500 pixel aja deh. 500 pixel. Kita lihat sampai mana. Oke, sampai sini. Kita lihat gambar yang lain. Di manakah tombolnya? Kayaknya kita matiin dulu. Tadi. Nah, sepertinya hacknya ini turun ke bawah tadi ya, karena aku ngebesarin dari carouselnya, dia turun ke bawah, tapi si carousel itemnya malah aku naikin ke atas. Dia ngetutup si tombol yang segitiga ini. Tombol segitiga ini tadinya ketika aku turunin ya, aku besarin carouselnya, dia berada di sini, tetapi aku tutup nih putih-putihnya dengan putih-putihnya, jadi nggak nampak. Oke, apa lagi yang bisa kita ubah? Pertama, kita akan ubah di tulisannya nih, secondary table segala macam. Kita lihat kelasnya apa. Oh sebentar, ada yang kita lupa. Responsive breakpoint 1 2 3. Nah ya kan, responsive breakpointnya dia malah ke atas dan berbeda-beda gambarnya.
Baik, responsive breakpoint. Masukkan. Carousel. Carouselnya kita turunin. Padding item, padding top 10 pixel. Apa yang terjadi? Ya. Masih kurang ya. 100 pixel. 70 pixel. 1 2 3, apa yang terjadi? Udah pas ya? Di 75 aja deh. 75. Cek 1 2 3, apa yang terjadi? Oke, sudah pas ya. Baik. Yang akan kita lakukan ialah mengubah titik bulat-bulatnya ini ya, bulat-bulatnya ini. Kita perlu tahu kelasnya apa yang bulat-bulat ini. Yang segitiga ini tadi. Kelasnya carousel indikator. Baik. Kita ubah dulu. Kita coba ceknya di biasa aja ya. Di sini aja dulu. Carousel indikator di mana? Berarti carousel indikator. Carousel indi apa? Indikator ya tulisannya. Indicators. Indicators. Bisa kita isi dengan kita coba ubah border radius 200 pixel. Gua enggak, masih belum berubah. Kita lihat kelasnya terlebih dahulu. Carousel indicators. Kita pasangkan tagnya button. Coba tagnya button. Kita lihat berubah nggak? Oh, udah berubah nih ya. Ini border radiusnya udah berubah. Kita pasang di 100 saja. Width-nya kita kecilin 50%. 1 2 3. 10%. Baik. 1%. Sebenarnya kegedean. 1%. Oke, kecilan. 1% berarti kita pasang di 5%. Kita lihat di 5%. Oke. Ini kita bisa gedein lagi di height-nya juga 5%. Kita lihat height-nya turun ke bawah. Apakah turun ke bawah? Bisa jadi. Gini aja. Height-nya 1%, width-nya 3%. Kita lihat. Kalau pakai persen pun agak sulit, kita tambahin pakai pixel aja. Apa parameter kan 10 pixel. Lihat, sudah mengkotak ya, sudah ada kotaknya itu. Kita maunya bulat ya, berarti kita tambahin lagi border radiusnya, kita tambahin lagi jadi 300. Cek di sini border radiusnya kita pakai persen, bukan pakai pixel. Boom, ya kan, udah ini nih, udah membulat. Kita lihat di responsive udah ikut berubah atau belum. Sudah ya. Baik.
Baik, kita dapat ini mengubah lagi ya bagian si tombolnya ini ya kawan-kawan ya. Kita bisa mengubah ya si tombol yang ini. Yang pertama kita akan panggil dari kedua tombol ya. Kita cek dulu aja deh kelasnya apa. Carousel control preview, carousel control next ya. Baik, kita coba masukin di kelas carousel control previews dan juga koma ya, carousel control apa tadi, next control next. Boleh kita buat dulu ya, terlebih dahulu kita buat bulatannya width 60 pixel. Kita coba kasih 60 pixel dan height 60 pixel. Lihat 60 pixel. Lihat apa yang terjadi? Hilang. Ya, sebentar. Berarti coba kita kasih background color dulu untuk nemuin dia. Background color kita kasih warna blue aja, atau biar lebih enak kita bisa customize lagi hashtag 000 dulu, warna hitam kita bisa customize, kita cari di warna biru. Iya, nah itu enaknya Visual Studio Code ya teman-teman ya, juga nggak ada. Baik, kita periksa terlebih dahulu widthnya, dia kabur itu. Kita jangan pakai pixel, 10 pixel aja, coba 10 pixel. Nah mungkin nggak, saking ininya kecilnya nggak nampak dia ya. 10 pixel dulu. Baik, setelah 10 pixel kita bisa kasih marginnya dulu, margin 200 pixel. Apa yang terjadi? Cek. Nah ada kan ternyata nih, kecil dia, kecil. Nah setelah dikasih margin ada ternyata. Baik, kasih 60 pixel terlebih dahulu masing-masing ya kan, karena kita lihat tadi itu masih kecil itu tombolnya, kita gedein. Oke, udah cukup lah ya. Kasih apa, border radius, kita mau bulatinnya, border radius 200%. Udah membulat. Baik, nah kita matiin aja dulu marginnya. Kita coba pakai yang ini, top kalkulasikan ya carouselnya ya 50%, min 25 pixel. Baik, apa yang terjadi? Dia masih tak menghilang. Oke, kita bisa manggilnya dengan cek ya, carousel control next, karena kita ingin mengkirikan dia, kita ingin mengarahkan ke arah kanan ya, karena dia juga sebelah kanan. Kita bisa kasih right 5%. Kita lihat udah kembali ke dia, belum juga, karena kan itu masuknya kayaknya. Margin left
min 200 pixel. Oh maaf, 20 pixel juga belum ya, 200 pixel juga nggak ngaruh. Tapi kalau aku marginin ini, margin left 200 pixel juga nggak ada gitu loh. So, kalau tadi aku pakai margin, dia ada nih, dia mau ngetengahin tuh. Oh juga nggak ada. Oh belum. Nah dia menengah jadi tengah, tapi aku mau dia ini nggak kena margin gitu loh, belum kena margin. Marginnya itu nggak bersamaan, tapi marginnya itu misah gitu. Kalau misalnya aku marginin left, nah dia akan bergerak ke kiri dua-duanya. Tapi di sini, pada kasus ini, coba kita ke kiri, left min 10%. Oke. Kenapa dikasih min? Karena dia udah terkena si marginnya ini. Nah, supaya dia bisa keluar dari marginnya, kita minkan keluar dari margin yang ini ya, margin yang mendekatkan mereka ini, supaya bisa keluar kita minkan ya. Jadi ketika kita ngejauhinnya dari ke kiri, itu kita semakin besar ya, semakin besar kita memarginkannya dari sebelah kiri, maka dia akan semakin jauh dengan sebelah kiri. Tapi ketika kita semakin kita mengurangi ya margin leftnya ya, maka dia akan mencoba menerobos lagi ke bagian yang katanya disuruh menjauhi ya. Oke. Right. Ini kita terobosin aja nih si marginnya. Baik, sudah ya. Apalagi? Oh, kita kurang ke bawahin. Margin top 100 pixel. Yang terjadi? Kurang 900 pixel. Yang terjadi? Kejauhan 500 pixel. 400 pixel, 300 pixel. Oke, sudah pas ya. Oke, bagaimana kalau kita cek di responsifnya? Ini kan kita tadinya bermain di responsif ya, bermain di responsifnya untuk previous dan nextnya. Ini kita copyin dulu di bagian sini. Nah, di bagian desktopnya, tapi kita mau dia ini ke atas. Kita kecilin dulu aja deh, kecilin dulu karena ini terlalu gede untuk smartphone. Kecil, terlalu gede ya. Margin topnya kita naikin terlebih dahulu 100 pixel. Kita naikin dulu ke ini ya, ketinggian 200 pixel. Apa yang terjadi? Oke, udah cocok. 150 aja deh. Cek 150. 140 kita coba cek. Kita coba cek 1 2 3. Oke, sudah pas. Kita akan semakin menjauhkan ke kiri. Terlalu jauh ya Pak ya. 50%. 50%. Oke, sudah cukup. 50%.
60%. Oke, 60% cukup. Di sini juga sama 60%. Apa yang akan terjadi? Nah, ya kan sudah di bagian responsifnya juga. Nah, cuman aku masih belum dapat sih gimana bisa ngadain ini nih di sini. Kalau dan di sininya nggak ada di responsifnya, tapi di desktopnya ada. Aku udah coba dinaikin juga nggak bisa. Ini teman-teman bisa kalau di komentar di bawah, mungkin ada teman-teman yang punya saran yang kita sama-sama belajar di sini. Oke, ya. Jadi komentar aja ya. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Abdul Aziz, until next time and bye. Dadah.